Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman dan ibu dosen, Ibu Firsan Nurhasanah SPD NPD. Perkenalkan, nama saya Intan Hidayah Mahmud dengan ujung NIM 109. Di sini saya akan mempresentasikan hasil analisis saya yang berjudul Analisis Regresi Linear untuk memprediksi konsumsi daya GPU berdasarkan beban komputasi. Langsung saja. Seperti yang kita tahu, GPU atau Graphics Processing Unit merupakan sirkuit elektronik yang berfungsi mempercepat pembuatan gambar melalui manipulasi memori. Mengingat konsumsi daya GPU berfluktuasi secara dinamis sesuai dengan beban kerja, pemahaman terhadap pola penggunaan energi ini menjadi sangat krusial bagi manajemen sistem dan proyeksi gaya operasional, di mana hubungan antar variabel tersebut dapat dimodelkan menggunakan analisis regresi linear sederhana dalam statistika. Selanjutnya, penelitian ini menggunakan metode kuantitatif karena data yang digunakan berbentuk angka dan dianalisis dengan teknik statistika. Dan variabel yang digunakan, yang pertama itu ada variabel bebas X yang dimana di sini adalah beban komputasi GPU, dan yang kedua variabel terikat atau Y yang di sini sebagai konsumsi daya GPU. Selanjutnya, di sini saya telah mengumpulkan 30 titik data yang membandingkan dua variabel utama yaitu X dan Y. Bisa dilihat, dapat kita lihat dari tabel, data dimulai dari kondisi beban rendah sebesar 10% dengan daya 45 watt dan hingga beban penuh sebesar 100% dengan daya sebesar 340 watt. Selanjutnya, terdapat tabel statistik deskriptif yang sudah ditampilkan, bisa dilihat. Selanjutnya di sini ada histogram beban komputasi X, histogram konsumsi daya GPU, dan scatter plot. Selanjutnya sekarang kita masuk ke inti analisis. Seperti yang terlihat pada tabel, saya memproses 30 titik data untuk menghitung nilai prediksi YF dan selisihnya. Baiklah, dari tabel tadi kita mendapatkan rekapitulasinya, dapat dilihat di atas. Selanjutnya kita masuk ke perhitungan. Setelah mendapatkan data rekapitulasi tadi, kita masuk ke perhitungan regresi untuk mencari persamaan prediksi. Yang pertama, perhitungan koefisien B. Kita mendapatkan nilai 3,1946. Ini artinya setiap kenaikan 1% beban komputasi, konsumsi daya akan naik sebesar 3,19 watt. Yang kedua, konstanta A, kita mendapatkan 4,879 yang merupakan estimasi daya saat beban komputasi. Dari dua perhitungan B dan A, kita berhasil menyusun model matematika Y sama dengan 4,8794 plus 3,1946 X. Selanjutnya, uji hipotesis. Di sini saya menggunakan uji T. Di sini untuk menentukan apakah model ini valid atau hanya kebetulan. Di sini kita membuktikannya dengan uji T. Yang pertama, dari perhitungan T hitung kita mendapatkan 74,13. Lalu kita menentukan T-table dan kita memperoleh 2,0484. Karena T hitung jauh lebih besar dari T-table, maka kita menolak H0. Artinya, ada pengaruh yang sangat signifikan antara beban komputasi terhadap konsumsi daya GPU pada tingkat kepercayaan 95%. Selanjutnya, prediksi konsumsi daya GPU. Setelah yakin modelnya valid, kita bisa memprediksi kebutuhan daya pada berbagai skenario beban. Yang pertama, pada beban tinggi sebesar 70%, diprediksi memakan daya 228,50 watt. Di sini kita harus memastikan sistem pendingin bekerja optimal. Yang kedua, beban sangat tinggi sebesar 80%. Daya naik ke 260,45 watt. Di sini kita harus mulai memantau suhu karena sudah mendekati batas maksimal. Selanjutnya, terakhir, beban kritis sebesar 90%. Di sini daya melonjak hingga 292,39 watt. Ada risiko besar terjadinya thermal throttling. Jadi, waktu operasional di beban ini sebaiknya dibatasi agar perangkat tidak rusak. Baiklah, di sini kita masuk ke
Sesi tanya jawab, adakah yang ingin bertanya? Baik, izin bertanya. Kan pada tabel prediksi konsumsi daya GPU itu bebannya 90% tertulis implikasi resiko sistem mati mendadak. Nah, mengapa sih prediksi statistik ini penting bagi keamanan perangkat keras? Terima kasih. Baiklah, terima kasih atas pertanyaannya, Maya. Di sini saya akan menjawab dari pertanyaan Maya tadi. Prediksi tersebut memberikan peringatan dini bahwa pada beban 90%, daya yang dibutuhkan mencapai 202,39 watt. Jika sistem tidak memiliki power supply atau sistem manajemen daya yang mampu menangani lonjakan tersebut secara stabil, komponen dapat mengalami kegagalan fungsi atau mati mendadak untuk mencegah kerusakan permanen akibat panas berlebih atau kekurangan suplai arus. Baiklah, sebagai penutup, ada 3 poin utama yang dapat disimpulkan dari penelitian ini. Yang pertama, terbukti secara matematis bahwa terdapat hubungan linear yang sangat kuat antara beban kerja dan konsumsi daya pada GPU dengan nilai koefisien determinasi mencapai 99,49%. Artinya model ini sangat akurat untuk digunakan sebagai acuan prediksi. Yang kedua, setiap kenaikan 1% beban komputasi akan memberikan beban daya tambahan sebesar kurang lebih 3,19 watt. Angka ini menjadi parameter krusial dalam memonitor efisiensi internal dan energi pada perangkat keras. Kesimpulannya, pemodelan ini bukan sekedar angka statistik, melainkan instrumen penting bagi kita dalam merancang manajemen daya sistem yang lebih cerdas, memilih komponen suplai daya yang tepat, dan mencegah terjadinya overload pada instruktur komputer. Baiklah, sekian presentasi dari saya.